Timnas U23 Indonesia baru saja memenangi pertandingan keduanya melawan tim nasional Filipina. Di pertandingan ini merupakan pertandingan yang penuh dengan intensitas yang tinggi. Cara bermain Filipina yang mempunyai high press membuat pemain timnas Indonesia sedikit kewalahan waktu di awal-awal. Tapi dengan ketenangan yang baik, timnas Indonesia berhasil melakukan build up yang sangat terstruktur dan akhirnya membuka celah dari sayap kiri maupun dari sayap kanan dan akhirnya menciptakan peluang. Dan ini membuat pemain timnas Filipina akhirnya mulai mengendorkan pressingnya mereka menjadi di middle press. Jadi sehingga pemain kita sedikit bisa berkembang lagi dengan melakukan umpan kaki ke kaki. Di pertandingan ini secara permainan ada perubahan sedikit sih kalau gue melihatnya, karena memang secara starting line up juga terjadi perubahan yang cukup banyak, baik dari sisi striker maupun dari sisi back sayap. Diganti sebelah kanan Buffon main, Ahmad Maulana diganti, terus Jens Reven tidak dimainkan di awal, terus Hoki Caraka main, membuat permainan sedikit berbeda dengan ketika melawan Brunei kemarin. Tapi memang juga beda ya kondisinya. Ketika kita melawan Brunei kita tidak dipres sama sekali, tapi ketika kita melawan Filipina kita dipres. Seperti apa yang gue bilang kemarin, gue pengen melihat permainan timnas Indonesia ketika dipres seperti apa. Dan ternyata di pertandingan ini mereka menunjukkan bahwa mereka bisa keluar dari pressing. Bahkan umpan-umpan build up-nya itu banyak sekali yang berasal dari kipernya Ardiansah. Jadi ketika dua back sentral itu di-pressing oleh pemain lawan, sang kiper berani memberikan umpan progresif ke depan melalui lini tengah, dan itu sampai ke pemain tengah, dan akhirnya pemain tengah berhasil mengembangkan permainan sehingga membuat peluang untuk tim nasional Indonesia. Di babak pertama memang luar biasa sekali pertahanannya dari Filipina, walaupun memang kita berhasil mencetak gol di babak pertama melalui set piece yang dilakukan lemparan ke dalam oleh Robby Darwish, dan golnya memang adalah gol bunuh diri. Tapi memang beberapa peluang kita sayang sekali belum bisa dimanfaatkan ataupun dikonversi menjadi sebuah gol. Di babak kedua, tim nasional Indonesia sedikit lebih berhati-hati. Dia mencoba membangun serangan mulai dari bawah. Yang masalahnya lagi ternyata pemain timnasnya Filipina pun tidak terpancing untuk keluar. Mereka tetap masih standby di middle blocknya mereka. Dia tidak mau bangkit keluar lagi melakukan high press. Dan karena mereka tahu ketika mereka melakukan high press, maka pemain timnas Indonesia akan mendapatkan ruang di situ. Ya, mereka sangat disiplin sekali, gue lihat ini pertahanannya Filipina, dan sangat kompak sekali kalau gue ngelihatnya. Nah, di babak kedua Jens Reven masuk. Sepertinya memang Hoki Caraka performanya agak turun karena memang setelah di tackle kayaknya, kalau kata komentator sih gitu, gerakan-gerakan dia seperti tidak kembali lagi ke lapangan. Ya, mungkin ada sesuatu, mungkin akhirnya Jens Reven masuk. Tapi dengan masuknya Jens Reven pun situasi tidak terlalu berubah jauh gue melihatnya. Jens Reven agak cukup susah untuk mendapatkan ruang-ruang kosong di lini pertahanan Filipina yang cukup rapat kalau menurut gue. Nah, di babak kedua kita sedikit berhati-hati dalam menyerang kalau gue melihatnya, mencoba untuk memancing pemain Filipina tapi tidak berhasil. Nah, tapi memang ada beberapa peluang yang lumayan bagus yang berhasil kita bangun dari set piece maupun juga dari build up yang terjadi melalui sisi sayap ataupun direct play di tengah, ya tidak berhasil dikonversi. Nah, ini mungkin yang menjadi catatan tersendiri kalau menurut gua. Filipina memang sudah berubah secara permainan. Mereka menjadi sebuah tim kuat yang berhasil menerapkan skema permainan yang baik untuk bisa meredam tim nasional Indonesia kalau menurut gua pribadi. Dan memang sialnya mereka melakukan gol bunuh diri. Ya, mungkin ketika tadi tidak ada gol pertama dari timnas Indonesia, mungkin di babak kedua permainan timnas Indonesia juga mungkin akan berbeda juga, karena mungkin Revenberg akan melakukan perubahan yang signifikan terhadap permainan. Tapi karena kita masih unggul, masih dipertahankan ritme permainan yang ada di babak pertama. Nah, di dua pertandingan ini gue melihat bahwa para pemain muda kita, Garuda muda kita, mempunyai kemampuan yang sangat lebih dibandingkan dengan pemain-pemain kita yang dulu. Kemampuan akan taktikal mereka sudah lebih baik dibandingkan dengan
pemain-pemain zaman dulu kalau gua melihatnya. Nah, mudah-mudahan mereka bisa membawa ini terus sampai ke level selanjutnya maupun di timnas senior. Karena banyak banget yang menurut gua banyak pemain yang punya potensi. Jadi memang terlihat di permainan 2 pertandingan ini, permainannya sudah berbau taktikal dan lini tengahnya kita, Tony Firmansyah, terus Arhan Fikri dan juga Robby Darwish sangat bagus sekali melakukan rotasi, dan itu jarang sekali yang gue lihat di permainan dari timnas Indonesia. Nah, ini mungkin bisa jadi sebuah filosofi baru bagi timnas Indonesia kalau gue melihatnya, dan itu mungkin yang ada di pikiran Patrick Kluivert sekarang. Dia maunya permainan seperti ini dan mulai diterapkan di U23, walaupun untuk timnas senior masih agak susah untuk diterapkan. Ya, tapi lawannya juga beda karena kita sudah berada di ronde keempat kualifikasi World Cup. Lawannya juga levelnya sudah beda karena kita sekarang di AFF ini masih levelnya adalah level ASEAN. Tapi gue cukup senang ngelihat permainannya tim nasional U23, melihat bahwa masa depan sepak bola Indonesia sepertinya cukup cerah karena selama pertandingan 90 menit enak banget gue nontonnya. Tapi ya memang agak was-was juga karena kita hanya cuma 1 gol. Kita tidak bisa mengkonversi peluang-peluang yang ada menjadi sebuah gol. Tapi overall dari sisi permainan menurut gua sudah bagus pemain timnas Indonesia, tapi memang masih banyak yang perlu diperbaiki. Ya, mudah-mudahan bisa berkembang lagi, dan ketika pertandingan terakhir mudah-mudahan timnas Indonesia juga bisa meraih kemenangan melawan tim nasional Malaysia. Walaupun dengan hanya seri saja kita berhasil lolos ke babak semifinal. Tapi yang pasti rotasi akan dilakukan oleh pelatih. Karena sekarang pun dilakukan rotasi oleh pelatih. Karena waktu istirahat pun cuma hanya sedikit. Ya, mudah-mudahan timnas Indonesia mendapatkan hasil yang terbaik. Maju sepak bola Indonesia.